Halo, perkenalkan, nama saya Martinus Rodariti, mahasiswa dari Universitas Triwana Tunggadewi Malang, program studi agribisnis angkatan 2018. Jadi di sini saya ingin menjelaskan fungsi, tugas, dan ruang lingkup dari public relation. Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah fungsi dari public relation. Public relation merupakan bagian dari perusahaan atau organisasi yang berfungsi untuk membangun komunikasi dan menciptakan image positif baik ke dalam maupun keluar. Jadi fungsi dari public relation ini adalah untuk memelihara atau mengembangkan dan mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani atau mengatasi masalah yang muncul serta meminimalkan terjadinya sebuah kesalahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tugas dari public relation. Jadi tugas dari public relation yang pertama yaitu memberikan saran kepada manajemen terkait kebijakan baik eksternal maupun internal. Jadi tugas dari seorang public relation yang pertama itu yaitu bertanggung jawab untuk memberikan saran berupa kebijakan kepada manajemen untuk menempuh kebijakan-kebijakan yang ditargetkan baik dari segi internal maupun eksternal. Tugas public relation yang kedua yaitu membangun keterlibatan dan partisipasi publik kepada perusahaan atau organisasi. Artinya seorang public relation dituntut untuk bisa mengajak atau melibatkan publik atau masyarakat pada kegiatan-kegiatan perusahaan atau organisasi yang diadakan. Terus yang ketiga, menjalin komunikasi dengan media massa untuk kepentingan perusahaan dan organisasi. Artinya bahwa seorang public relation harus bisa berkomunikasi atau menjalin hubungan kerjasama dengan media massa untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan perusahaan atau organisasi, baik itu berupa berita ataupun iklan-iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah kegiatan dari perusahaan tersebut. Yang keempat adalah menjadi marketing communication dengan mengadakan kegiatan yang mendukung penciptaan citra positif perusahaan atau organisasi dan pemasaran. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tugas dari public relation. Jadi tugas dari public relation yang pertama yaitu memberikan saran kepada manajemen terkait kebijakan baik eksternal maupun internal. Jadi tugas dari seorang public relation yang pertama itu yaitu bertanggung jawab untuk memberikan saran berupa kebijakan kepada manajemen untuk menempuh kebijakan-kebijakan yang ditargetkan baik dari segi internal maupun eksternal. Tugas public relation yang kedua yaitu
membangun keterlibatan dan partisipasi publik kepada perusahaan atau organisasi. Artinya seorang public relation dituntut untuk bisa mengajak atau melibatkan publik atau masyarakat pada kegiatan-kegiatan perusahaan atau organisasi yang diadakan. Terus yang ketiga, menjalin komunikasi dengan media massa untuk kepentingan perusahaan dan organisasi. Artinya bahwa seorang public relation harus bisa berkomunikasi atau menjalin hubungan kerjasama dengan media massa untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan perusahaan atau organisasi, baik itu berupa berita ataupun iklan-iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah kegiatan dari perusahaan tersebut. Yang keempat adalah menjadi marketing communication dengan mengadakan kegiatan yang mendukung penciptaan citra positif perusahaan atau organisasi dan pemasaran. Tugas public relation yang keempat itu menjadi market communicate dengan mengadakan kegiatan yang mendukung penciptaan citra positif perusahaan atau organisasi dan pemasaran. Artinya bahwa seorang public relation dituntut untuk harus bisa menciptakan sebuah kegiatan yang bisa memasarkan sebuah citra positif dari sebuah perusahaan atau organisasi maupun pasar berupa event-event yang diadakan melalui produk-produk dari sebuah perusahaan atau organisasi yang dapat menarik minat dari publik atau masyarakat. Untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang ruang lingkup public relation. Bagaimana public relation ini memiliki dua ruang lingkup, yaitu yang pertama internal perusahaan, yaitu melingkupi ini komunikasi yang baik antara pemilik, pengelola dan karyawan sehingga mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang kedua yaitu eksternal perusahaan atau organisasi, yaitu ruang lingkup yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan atau customer, relasi atau mitra kerja, pemerintah dan media untuk menciptakan image yang positif terhadap perusahaan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.